Danau Toba adalah salah satu keajaiban dunia ya, sebuah keajaiban alam yang sangat menakjubkan. Dengan luas lebih dari 1.145 km, bisa dikatakan Danau Toba ini sebenarnya lebih mirip dengan lautan daripada danau, pemirsa. Nah, pemirsa setia Garda TV, Danau Toba ini akan menjadi pusat perhatian dunia dengan digelarnya Aquabike Jet Ski World Championship 2024 yang pastinya akan seru sekali karena tidak sekedar menggelar kompetisi internasional, tapi acara ini juga digelar sejak tanggal 13 sampai 17 November, juga menyuguhkan berbagai atraksi pesta rakyat Danau Toba yang mengangkat budaya lokal sebagai daya tarik utamanya. Nah, kita akan membahas ya mengenai acara dan event hari ini yang pastinya saya tidak sendirian ya. Di studio saat ini sudah ada Bapak Yudhistira Setiawan selaku Corporate Secretary Group Head Injourney, dan juga telah bergabung bersama kita melalui Zoom ya Bapak Troy Waroka, Direktur Komersial ITDC. Oke, kita akan berbincang di bincang spesial pastinya. Horas Bapak. Jadi kalau kita bicara mengenai pariwisata Pak Yudis, ini kan memang peranannya sangat penting sekali atau vital lah bisa dibilang, karena dia memberikan efek multiplayer efek yang besar bagi suatu daerah ke berbagai lapisan masyarakat, ya kan? Nah, sedangkan di Indonesia banyak sekali sebenarnya potensi pariwisata yang bisa dimaksimalkan untuk menggayat wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara nih Pak Yudis ya. Nah, salah satu yang dilakukan atau program pemerintah untuk meningkatkan pariwisata adalah menetapkan Danau Toba sebagai salah satu dari 5 DPSP nih. Ya kan? Nah, kenapa sih Danau Toba sespesial itu, Pak? Dan apa sebenarnya potensi yang coba digali oleh pemerintah, Injourney dalam hal ini, untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Danau Toba? Ya, terima kasih Mbak. Jadi, Injourney dalam hal ini sebagai BUMN yang bergerak di bidang aviasi dan pariwisata, terus mendukung dan mendorong keberadaan dari 5 DPSP ini, di mana salah satunya Danau Toba, yang sejak tanggal 13 kemarin sampai nanti tanggal 17 November akan diadakan kejuaraan Aquabike World Championship. Nah, dalam hal ini kenapa Danau Toba? Seperti yang kita tahu bahwa Danau Toba itu adalah salah satu danau vulkanik terbesar di dunia. Betul. Dan yang kedua, kawasan kaldera yang ada di Danau Toba juga telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Park. Dan kemudian bahwa Danau Toba itu di tengah-tengahnya ada Pulau Samosir, yang di dalam Pulau Samosir itu sendiri tinggal masyarakat lokal ataupun penduduk sekitar yang mewakili mayoritas etnis di Sumatera Utara, kebudayaannya, kebudayaan Bataknya. Lalu yang terakhir adalah bahwa meskipun ini danau, tetapi ternyata Danau Toba telah lulus uji homologasi untuk dinyatakan layak menyelenggarakan water sport ataupun kejuaraan aquabike maupun powerboat yang sudah pernah kami selenggarakan sebelumnya. Karena ini adalah penyelenggaraan yang kedua ya Pak? Kedua untuk aquabike. Dan ini membuktikan bahwa keindahan alam Danau Toba itu tidak hanya membawa minat terhadap wisatawan yang hanya ingin menyaksikan keindahan Danau Toba secara alam, tetapi juga ingin menyaksikan adanya event-event water sport yang ada di Danau Toba itu sendiri. Kalau kita bicara tentang keindahan dan betapa namanya Danau Toba, itu memang sudah tidak bisa kita argue lagi, memang demikian indah banget ya. Gitu. Tetapi dengan adanya event-event ini, maka kita berharap Injourney sebagai BUMN itu dapat menciptakan satu destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Karena dengan adanya event seperti ini akan mengundang wisatawan yang tidak hanya ingin melihat keindahan alam, tapi juga ingin melihat event-event yang ada di sana. Jadi ada atraksi. Betul, ada atraksi-atraksi itu. Nah, oleh karena itu kami dari Injourney terus akan bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam rangka untuk mengembangkan 5 DPSP ini khususnya di Danau Toba. Oke, kali ini saya mau ke Pak Troy. Pak Troy, kalau kita bicara mengenai event Aquabike sendiri kan ini sudah diadakan 2 kali, tahun lalu dan juga tahun ini Pak. Tapi kebetulan ITDC-nya sendiri ini baru ibaratnya yang memegang penyelenggaraan event kali ini. Nah, apa yang dipersiapkan oleh ITDC agar event Aquabike tahun ini bisa berlangsung mungkin lebih seru, lebih baik lagi dari sebelumnya? Apa yang ditambahkan atau mungkin yang diperbaiki, Pak? Oke, yang pasti yang kami persiapkan yang paling penting karena ini di wilayah Sumatera Utara masih lebih masuk ke Samosir dan sekitarnya, Toba dan sekitarnya, yang kami paling pikirkan terutama adalah akses dari Medan ke
lokasi dan juga dari Jakarta ke lokasi. Dan memang salah satu yang paling penting adalah akses lapangan udara. Dalam hal ini adalah didukung oleh Silangit, itu satu. Kedua adalah akomodasi. Akomodasi menjadi sangat penting karena standar yang ditentukan oleh H2O adalah keberadaan hotel berbintang untuk menerima pelayanan delegasi. Alhamdulillah pemerintah daerah sudah menyiapkan hotel yang cukup baik dan tersedia yang dekat dengan lokasi. Selain di Samosir juga ada di Parapat. Di Samosir sendiri ada hotel bintang 4 dan beberapa hotel di bawahnya. Dan alhamdulillah pula bahwa delegasi tertampung di satu hotel yang tersedia. Itu yang dari sisi akomodasi. Terus kemudian dari sisi attraction. Attraction ini juga kami perhatikan. Kemudian juga transportasi. Transportasi itu kami sangat perhatikan bukan hanya di darat, namun juga di danaunya sendiri. Transportasi laut dari wilayah Samosir antar pulau itu kami perhatikan bagaimana safety-nya, bagaimana daya tampungnya, dan juga yang kami harus sangat perhatikan adalah kelayakan daripada pengemudi untuk mengangkut pengunjung dan segala macamnya. Terus kemudian juga dari aktivitas. Aktivitas ini adalah pesta rakyat itu tadi. Pesta rakyat kami membuat satu gelaran pesta rakyat yang berkombinasi. Salah satunya adalah dengan menghadirkan tortor yang dibawakan oleh kurang lebih 1.000 penari. Dan ini akan masuk di rekor muri. Karena bagaimana kita bisa mengekspos dengan kegiatan ini kebudayaan daerah setempat Sumatera Utara untuk lebih dikenal oleh dunia, dan yang paling penting kegiatan ini di-cover oleh cukup banyak channel media. Artinya apa? Bagaimana kita mempromosikan kebudayaan alam yang indah luar biasa dari Danau Toba dan juga tentunya keramahan tamahan khas masyarakat Indonesia dalam hal ini Sumatera Utara. Jadi memang banyak hal-hal baru yang kita perhatikan, dan yang paling penting di malam hari itu juga ada race yang dilakukan di malam hari berkolaborasi dengan sarana yang sudah ada di Danau Toba. Jadi keindahan alam dengan lampu-lampu di sekeliling danau itu menjadi sebuah atraksi yang juga cukup menarik untuk sama-sama kita lihat. Dan yang paling penting kegiatan ini, acara ini gratis untuk seluruh masyarakat menonton di Danau Toba. Gratis ya Pak Troy ya? Gratis, karena judulnya Pesta Rakyat. Oke, menarik sekali. The world's finest riders are ready to battle it out in Karo, Dairi, Simalungun, and Samosir for a shot at the prestigious World Championship title. Be a part of history only in the 2024 Aquabike Jet Ski World Championship of Lake Toba, Indonesia. Potret perjalanan inspiratif bersama mereka yang tak pernah lelah berjuang. Sangat penting, Bang. Terutama kan berdoa. Karena perjuangannya dia tentang ibu. Mengungkap lika-liku kehidupan para pejuang mimpi. Berani meraih cita-cita. Kan anak-anak pada situ dan segala macam kebutuhan. Pejuang mimpi hanya di Garuda TV. The world's finest riders are ready to battle it out in Karo, Dairi, Simalungun, and Samosir for a shot at the prestigious World Championship title. Be a part of history only in the 2024 Aquabike Jet Ski World Championship of Lake Toba, Indonesia. Ini tadi melanjut ke pertanyaan saya Pak Yudis ya, bahwa sebenarnya dalam membuat suatu event itu sukses nggak hanya acaranya itu sendiri nih yang kita harus perhatikan, tapi ada faktor-faktor lain yang mendukung. Tadi juga sudah dijabarkan secara jelas pemirsa oleh Pak Troy tentang pentingnya 5A ya, accessibility, accommodation, attraction, activities ya, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kelewatan menurut saya Pak, yaitu bagaimana caranya agar masyarakat sekitar ini bisa
ibaratnya memberikan experience kepada para pengunjung khususnya dari mancanegara, memberikan pengalaman yang luar biasa. Apa yang dalam hal ini Injourney lakukan agar memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya nih meningkatkan pariwisata khususnya pada event kali ini? Terima kasih Mbak. Jadi kami dari Injourney itu memiliki program yang namanya Injourney Hospitality House, di mana kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat lokal di sekitar Danau Toba, pelaku-pelaku pariwisata di Danau Toba, dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan pelayanan kepada turis atau wisatawan baik asing maupun lokal. Dalam hal ini kami lebih ke bagaimana masyarakat lokal itu dapat menyambut wisatawan asing maupun lokal ini dengan kearifan lokal yang juga dengan senyum, dengan keramah tamahan, begitu ya. Karena kan memang kalau kita berbicara keberadaan ataupun kedatangannya turis asing maupun lokal itu, mereka selain menikmati keindahan alam, mereka juga pengen menikmati keramah tamahan lokal, kearifan lokal. Sehingga diperlukan bagaimana sikap dan juga pelayanan kepada turis asing tersebut ataupun turis lokal. Ketika nanti misalkan ada orang makan di warung-warung yang ada di sana, makanannya belum datang karena lama, kan tidak mungkin kita akan dengan, mohon maaf ya, dengan ya tunggu dulu dong, sabar gitu kan, nggak mungkin kayak begitu. Tapi mungkin ada bahasa-bahasa ataupun gestur-gestur yang di dalam Injourney Hospitality House itu kita ajarkan supaya bagaimana mereka menyikapi kondisi seperti itu, bagaimana menyikapi pelanggan ataupun wisatawan asing atau lokal yang tidak sabaran misalkan ketika makanannya belum datang, pelayanannya tidak maksimal dan lain-lain, sehingga tercipta satu customer experience yang dirasakan oleh para wisatawan tersebut. Dan itulah salah satu yang nantinya akan membuat para wisatawan ini berpikir untuk kembali datang ke Danau Toba. Karena menikmati keindahan alam dan keramah tamahan warga lokal, terutama UMKM yang ada di Danau Toba. Jadi seperti satu paket sudah disediakan gitu ya, mulai dari aktivitasnya, alamnya ya kan, juga keramah tamahan dari warga lokal sehingga menimbulkan experience yang luar biasa. Jadi mereka ingin balik lagi gitu ya. Kalau bicara lagi mengenai event kali ini, mungkin saya ke Pak Troy terlebih dahulu ya Pak ya, karena Pak Troy ini sebagai ITDC adalah penyelenggara event yang berlangsung di tahun ini ya Pak. Nah, perbedaannya nih Pak, yang membedakan antara event tahun lalu dan tahun ini apa Pak? Yang pasti salah satunya kalau kita lihat dari sisi budaya, kita menampilkan adanya 1.000 lebih penari tortor yang kita masukkan kepada rekor muri. Terus juga kita juga menampilkan adanya race di malam hari. Terus kemudian juga UMKM juga pastinya terlibat yang kita kurasi dengan sangat detail. Terus yang pasti juga yang kita lihat bahwa saat ini ada 10 pembalap Indonesia, pembalap lokal Indonesia yang juga ikut berkompetisi dengan mendapatkan fasilitas wildcard dari H2O. Dan ini menjadi sangat penting karena ini merupakan salah satu langkah pembinaan juga untuk saling melihat keunggulan kompetisi dengan para pembalap asing. Dan ini mudah-mudahan memberikan dampak yang cukup baik untuk kebangkitan olahraga air di Indonesia, khususnya jet ski aquabike itu sendiri. Dan kami melihat bahwa dukungan dari stakeholder selain pemerintah daerah juga IMI di situ juga berperan cukup baik. Nah, ini akan memberikan satu dampak yang luar biasa dari banyak sisi. Dari sisi kebangkitan kebudayaan, ekonomi, pariwisata, dan paling penting adalah olahraga air. Dalam hal ini jet ski aquabike. Tadi Pak Troy sempat menyinggung pemirsa mengenai ada 10 pembalap Indonesia yang terlibat ya pada ajang kali ini. Memang negara mana saja sih yang akan turut serta dalam ajang Aquabike Jet Ski World Championship ini Pak? Jadi ada beberapa negara, ada kurang lebih 30 negara, antara lain dari Polandia, Hungari, dari Prancis juga ada, dari Amerika juga ada, Denmark, Switzerland, bahkan Monaco, Austria, Bulgaria pun juga ikut. New Zealand, termasuk dari Thailand. Jadi 30 negara ini hadir dengan kurang lebih komposisi pesertanya, pembalapnya itu kurang lebih sekitar dari 30 negara dengan 73 pembalap. Dan ada pembalap Indonesia yang 10 orang ini.
Jadi saya rasa ini kompetisi yang cukup menarik dan kompetitif, dan yang sangat perlu saya sampaikan ke seluruh penonton Garuda TV, semua pembalap menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggaraan yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam hal ini di Danau Toba. Kemarin saya ketemu dengan beberapa pembalap, mereka menyatakan bahwa kesiapannya luar biasa, penyambutannya sangat baik, pengaturan lalu lintasnya sangat baik. Terus kemudian juga sambutan dari Pemprov, kemarin kita melakukan welcome party difasilitasi oleh Pemprov Sumatera Utara. Itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan untuk para pembalap luar negeri. Bisa menampilkan tarian-tarian yang lebih baru. Jadi kemarin juga informasinya bahwa tarian ini bukan hanya tarian yang sudah ada, namun dimodifikasi menjadi lebih modern. Itu adalah satu hiburan yang luar biasa buat para pembalap. Jadi mereka menyampaikan bahwa Indonesia dari sisi penyelenggaraan cukup baik. Dan ini saya rasa satu hal yang harus menjadi hal baik untuk kita pertahankan di momentum yang akan berikutnya. Jadi saya rasa ya kita berikan servis terbaik karena kita cukup diapresiasi secara pelayanan, dan saya berharap ini terus kita pertahankan untuk di seri-seri berikutnya. Amin, amin. Pak Troy, ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Troy dan juga Pak Yudis, tapi lagi-lagi kita harus jeda dulu sejenak ya Pak. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. The world's finest riders are ready to battle it out in Karo, Dairi, Simalungun, and Samosir for a shot at the prestigious World Championship title. Be a part of history only in the 2024 Aquabike Jet Ski World Championship of Lake Toba, Indonesia. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow setiap hari pukul 4:30 sore hanya di Garuda TV. The world's finest riders are ready to battle it out in Karo, Dairi, Simalungun, and Samosir for a shot at the prestigious World Championship title. Be a part of history only in the 2024 Aquabike Jet Ski World Championship of Lake Toba, Indonesia. Kembali lagi di Bincang Spesial, pemirsa, masih berbicara mengenai event yang luar biasa di Danau Toba, yaitu Aquabike Jet Ski World Championship 2024. Dan sudah bergabung bersama kami di sini Pak Yudis dan juga Pak Troy. Nah, mungkin saya ke Pak Troy lagi ya terlebih dahulu. Pak Troy tadi kan sudah menjelaskan ya berbagai aktivitas yang ada di event Aquabike saat ini. Tapi kalau bicara mengenai water sport pasti kan, atau kejuaraan itu pasti ada kategori yang diperlombakan. Nah, ini bisa dijelaskan nggak Pak mengenai hal ini? Jadi ada dua kategori yang dilombakan, yaitu kategori endurance dan juga kategori sirkuit. Kategori endurance ini kita adakan dari hari pertama sampai dengan hari ketiga di Kabupaten Karo, Dairi, dan juga Simalungun. Kemudian kategori ini kita juga lakukan di sirkuit yang agak lebih tertutup. Sementara untuk kategori sirkuit diselenggarakan pada di hari keempat dan kelima, itu di Samosir kita adakan, tepatnya di Waterfront City di Pangururan di Samosir. Jadi dua kategori ini yang akan kita mainkan di perhelatan untuk di jet ski Aquabike WC 2024 ini. Demikian, Mbak. Oke. Jadi ada dua kategori yang diperlombakan. Yes. Nah, eventnya ini sendiri kan berlangsung beberapa hari, Pak. Ya kan? Event utamanya tentu adalah kejuaraan lomba air, jet ski dalam hal ini. Nah, tapi ada side event juga musik ya, Pak ya. Nah, ini boleh nggak diceritakan mengenai nanti keberlangsungan acaranya seperti apa sih, Pak? Jadi musik-musik ini selain melibatkan para musisi lokal dari Sumatera Utara, juga beberapa tarian-tarian,
juga kita menghadirkan musisi dari Jakarta. Dan ini juga karena kita namakan ini Pesta Rakyat, maka menjadi kebiasaan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Injernie. Bila mana kita adakan di daerah, kita membawa musisi dari Jakarta. Nah, yang kita bawa kali ini adalah Raja, kemudian juga ada band dan juga ada Wika Salim. Ini gratis dan ini kita lakukan di malam hari. Dan biasanya kegiatan-kegiatan ini selalu menjadi ajang tumpah ruahnya seluruh masyarakat untuk menyaksikan gelaran musik dimanapun ini diselenggarakan. Nah, yang paling penting dari semuanya, kita berharap bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita siapkan juga mendapatkan dukungan dari keamanan pihak setempat. Karena sebaik-baiknya acara, sebaik-baiknya kompetisi itu tetap harus dilakukan proses pengamanan yang terbaik supaya semuanya nyaman dan tentunya narasi positif kepada dunia juga menjadi baik. Oke, jadi pada siang hari kejuaraannya berlangsung dan malam hari ada festival musik gitu ya Pak ya? Betul. Dan yang menarik dari sisi kearifan lokal, tentunya kita tetap menampilkan kompetisi olahraga air yang khas Sumatera Utara, yaitu mengenai Solo Bolon. Jadi ini kan sebenarnya kompetisi perahu naga sesungguhnya. Dan ini diikuti oleh 8 kabupaten yang terlibat. Jadi Solo Bolon ini juga salah satu ajang yang ditunggu-tunggu. Karena ini kan menaikkan olahraga level lokal menjadi level internasional. Karena apa? Ini ikut di dalam kegiatan Aquabike Jet Ski World Championship yang diselenggarakan di Toba. Jadi secara tidak langsung dia naik kelas, naik level. Nah, ini mungkin yang membedakan di mana kebudayaan nasional bisa ikut di dalam event internasional. Harapannya tentunya akan menjadi tontonan yang menarik untuk masyarakat dan tentunya ya penikmat olahraga air di seluruh dunia, karena ini bisa diikuti dari channel media yang cukup beragam. Jadi ini perpaduan antara tradisional juga modern ya Pak ya? Betul. Menarik sekali. Betul. Nah, fungsinya ini. Oke, nah kalau bicara mengenai event sukses, ya tahun lalu sudah sukses nih menggait berbagai macam hal positif buat masyarakat. Tapi kalau kita bicara mengenai event, rasanya nggak afdol kalau tidak ada rintangan. Betul dong Pak? Ya kan? Nah menurut Pak Yudi sendiri dalam hal ini, apa rintangan yang paling sulit atau mungkin yang harus dihadapi ketika ingin membuat suatu event khususnya ya water sport ini sukses? Ya, kalau rintangannya ada 2 Mbak, menurut saya ya. Dari pengalaman tahun lalu, rintangan alam itu sendiri, keberlangsungan ataupun jalannya race itu sendiri. Karena Danau Toba ini kan unik. Meskipun alamnya indah, tetapi keadaan cuaca dan sekitarnya itu agak sulit diprediksi. Jadi sempat ada di yang tahun lalu itu terjadi penundaan race. Bahkan kalau nggak salah ada pembatalan race. Karena ada cuaca yang tidak diprediksi, muncul dan kemudian menghambat jalannya race itu sendiri. Dari faktor ombak dan juga dari faktor cuaca ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap, namun itu menjadi challenge juga buat para pembalap. Jadi satu rintangan tapi menjadi challenge. Kan menarik Mbak, karena mereka pengen menaklukkan Danau Toba. Apa yang terjadi di Danau Toba ketika mereka melakukan race, kalau mereka bisa melewati itu, challenge itu, maka asumsinya di tempat lain mereka akan dengan mudah melakukan race itu sendiri. Karena sudah bisa melalui rintangan ataupun challenge yang ada di Danau Toba itu sendiri. Lebih susah gitu Lebih ya? susah, Oke. begitu. Nah, challenge yang kedua atau rintangan yang kedua adalah bagaimana kita menjaga yang namanya kebersihan, kenyamanan, dan juga itu tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu mengenai keramah tamah dan lain-lain. Ini yang terus kami kembangkan, yang terus kami edukasi, kami berikan pemahaman kepada masyarakat dan para stakeholders terkait supaya ini terus dijaga. Karena dengan kita menjaga kenyamanan, kebersihan, pelayanan, itu kan tentunya akan mendatangkan banyak wisatawan yang akan datang karena mereka rindu akan hal seperti itu di Danau Toba. Oleh karena itu menjadi sangat penting bahwa perlu ada komitmen yang kuat dari semua elemen yang ada. Baik dari mulai tingkat pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, penyelenggara, dan juga masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan adanya kesamaan tujuan dan juga visi yang sama untuk terus
mendatangkan ataupun memelihara event-event ini supaya terus berkelanjutan di kemudian hari, kita ini harus punya pace yang sama dan komitmen yang sama yang kita geraknya sama-sama nih. Dan ada rasa memiliki Pak ya, pasti ya. Itu yang tujuan kita utama. Bagaimana dengan kita mengadakan pesta rakyat itu menjadikan semacam sense of belonging dari masyarakat Toba bahwa ini event punya kita loh, punya masyarakat Toba dan sekitarnya, sehingga mereka harus bangga dan ke depan harus lebih baik. Benar. Ini yang terus kita dorong. Kami akan merasa berhasil nih sebagai BUMN ketika itu tadi apa yang kita hadirkan dirasakan manfaatnya, kehadiran kami juga membawa dampak yang positif dan juga secara sosial ekonomi juga ada peningkatan. Ada peningkatan. Karena tidak lain tidak bukan bagaimana kita bisa menjaga atau menciptakan satu destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan kalau nggak dari kita-kita juga nih. Dan dari semua elemen yang ada. Begitu, butuh Mbak. dukungan terutama masyarakat sendiri ya Pak ya, Betul. sebagai warga lokal untuk meningkatkan kualitasnya. Betul. Ya. Kalau dari pihak ITDC sendiri sebagai penyelenggara di tahun ini Pak Troy, apa yang menjadi rintangan keberlangsungan acara atau event ini? Saya rasa kalau kita bicara rintangan, mungkin yang paling penting adalah rintangan dari sisi alam itu sendiri. Salah satunya adalah ombak ya. Itu juga cukup berpengaruh. Terus yang paling penting ya kita berharap bahwa cuaca harus terus baik. Nah, alhamdulillah dari perhelatan dari mulai persiapan sampai sekarang penyelenggaraan, dan kita harapkan terus sampai tanggal 17 cuaca terus bersahabat. Jadi buat kami hari ini lebih baik panas daripada mendung-mendung gitu kan. Karena dengan kalau mendung-mendung kita agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Nah, tapi kalau panas artinya bahwa ini kita harapkan untuk terus konsisten berlangsung sampai tanggal 17. Karena kalau yang lain-lain saya rasa karena gini, kalau yang non alam kan kita bisa selesaikan, kita bisa tanggulangi kesiapan akomodasi, lalu lintas, terus juga kesiapan sarana pendukung lainnya itu kita bisa buat, kita bisa produksi. Tapi kalau sudah alam, itu kan perlu effort yang lebih. Oleh karena itu saya selalu membiasakan kepada semua tim dan juga kepada semua delegasi, jangan lupa kita selalu berdoa untuk kita minta cuacanya baik dan bersahabat. Karena itu yang paling penting. Karena olahraga air ini sangat berpengaruh kepada alam, dan itu adalah kunci. Begitu ini aman, insya Allah akan aman penyelenggaraannya sampai dengan selesai. Oke, nah terakhir mungkin singkat saja untuk Pak Yudi, harapan ke depan ya Injourney terhadap pariwisata di Indonesia. Ya. Tentunya kami dari Injourney berharap bahwa kami akan terus fokus kepada 5D EPSP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sana nanti Injourney akan hadir. Namun sementara ini memang hanya ada 4 destinasi yang sudah kami kelola dan kami kembangkan. Ada satu destinasi yaitu Likupang yang masih dalam review dan kedepannya nanti akan di-assess kemudian. Namun demikian kami berharap bahwa dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak yang ada di masing-masing destinasi pariwisata ini akan terus berkesinambungan. Sehingga tujuan kami untuk menciptakan satu destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan, ini akan tercapai dalam rangka untuk mendukung nanti Indonesia Emas. Oke, amin pastinya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Yudis dan juga Pak Troy ya. Masih banyak sebenarnya pertanyaan saya, tapi sayangnya waktu kita sudah terbatas. Sangat terbatas. Yang pasti terima kasih sudah bergabung dan memberikan informasi luar biasa ya. Terima kasih. Nah, yang pasti pemirsa, Pesta Rakyat Danau Toba ini menjadi momentum bagi Sumatera Utara untuk menunjukkan kekayaan budaya lokal kepada dunia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pastinya komunitas ya, diharapkan mampu untuk memperkuat citra budaya Indonesia di mata dunia internasional, sekaligus menjadi ajang penting bagi UMKM untuk menampilkan produk mereka. Kuatnya semangat kebersamaan dan juga kecintaan terhadap warisan budaya merupakan upaya yang harus kita jaga dan lestarikan dalam menjaga identitas bangsa. Saya Manda Haj, terima kasih sudah bergabung dan berbincang di Bincang Spesial kali ini. Sampai jumpa dan horas. Horas, maju aja. Terima kasih Pak. Terima kasih.